Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadalladzina amanu ittaqu rabbikum alladzi ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Ayat ini terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 10. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia dan di akhirat akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang sabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Ada dua bahasa ucapan selamat dalam konteks bahasa Arab itu. Untuk tamu-tamu yang biasa, orang Arab itu sering menyebut sahlan wa sahlan. Untuk tamu yang satu ini, orang Arab menyebut marhaban ya Ramadan. Beda makna tamu. Kalau sahlan wa sahlan itu sifatnya keluarga. Raja saja disambut itu dengan kalimat sahlan wa sahlan. Tamu-tamu yang datang, tamu-tamu negara itu sebutannya seperti itu. Tetapi untuk Ramadan ini bahasanya marhaban ya Ramadan. Kita semua bisa lihat nanti dari kamus, lalu bisa kita lihat juga dari pedoman puasa dan literasi-literasi yang begitu banyak terkait dengan ibadah puasa Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka menghadapi bulan Ramadan ini, orang-orang tua kita dulu, seingat kami, jadi mereka antusias sampai kepada kayu bakar pun yang dulu memasak dengan kayu, ini kayu untuk Ramadan, ini pakaian untuk Ramadan, ini beras untuk Ramadan. Nuansanya itu berbeda. Dalam konteks keilmuan kita pada hari ini, tentu kita bisa dikembangkan. Kayu sudah berubah. Jarang orang pakai kayu untuk memasak. Jadi konteks sosialnya sudah berubah. Konteks keilmuannya pun sudah berubah. Konteks spiritualnya juga berubah. Terus dilakukan perbaikan. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk konteks kita di Masjid Ruhama ini, kita melakukan sinergi dengan program yang lalu. Tidak ada perubahan, lalu ada penambahan. Untuk hari Jumat ini kita lakukan gotong royong Jumat bersih di halaman, di luar masjid. Sampai hari ini hari yang ketiga, Jumat yang ketiga. Dan karena itu konteksnya amal ibadah, terbuka untuk siapa? Mari kita berikhtiar, berusaha menambah pundi-pundi amal sekecil apapun dari setiap ada kesempatan dan waktu.
Jumat pertama anak-anak Sanawiyah 1 beserta Dewan Guru dan kita semua bersih. Kalau kita sudah turun ke lapangan, di bebalen ini sebelah kanan ada tempat kosong, tidak kurang dari 8 karung besar sampah yang menumpuk, yang diangkut oleh teman-teman. Dan di situ tempat mungkin anak-anak memakai lem, karena ada bukti-bukti di situ bahwa ada botol-botol lem yang tertinggal. Minggu kedua, Jumat kedua dari TNI Polri beserta teman-teman dan kita semua. Hari ini kita semua dan anak Aliyah 2 bergotong royong bersama-sama untuk melakukan perbaikan, pembersihan untuk itu. Kemudian pada pukul 9 nanti ada layanan kesehatan. Kita dan teman-teman bekerja sama dengan Puskesmas melalui Pak Dr. Haji Alin. Ada layanan kesehatan, mari hadir. Walaupun terbatas, seperti minggu kemarin, banyak ibu-ibu bapak yang berobat. Paling tidak ada 3. 1 layanan kesehatan terkait dengan pemeriksaan kolesterol, tensi darah, dan lain-lain. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu depan, mulai Rabu depan, ibu-ibu majelis taklim akan melakukan satu kajian tahsin Al-Quran, perbaikan huruf. Paling tidak kita yang hadir hari ini, ajak keluarga kita, ibu-ibu kita untuk mengaji Rabu depan. Semoga peluang-peluang ini bisa kita tambah untuk perbaikan amal kita masing-masing. Ayat yang tadi menurut Ibnu Katsir ada beberapa hal yang harus terus-menerus kita pertahankan. 1, berikhtiar dan berusaha walaupun kita sudah beriman, terus-menerus meningkatkan takwa kepada Allah. Inilah ikhtiar kita pada pagi hari ini. Tapi ikhtiar ini terus kita kembangkan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita pada hari ini. Entah kita kepala keluarga, entah kita kepala desa, entah kita kepala dusun, semuanya untuk berikhtiar bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah. Yang kedua, terus menerus untuk melakukan amal kebaikan. Ibnu Katsir menyebut, andai ada orang yang mengajak kamu berbuat untuk zalim, berbuat untuk tidak baik, maka larilah. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi bersama-samalah kamu mengajak orang lain dalam satu kelompok untuk berbuat kebaikan. Di ayat yang lain disebut, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi berkelompok, berikhtiar dalam kelompok yang baik untuk melakukan amal kebaikan. Karena Allah siapkan dunia ini luas untuk kita bisa berikhtiar untuk melakukan amal kebaikan. Berikutnya Ibnu Katsir menyebut harus sabar. Dalam setiap waktu dan kesempatan, sabar itu harus terpatri dalam hati kita. Potongan ayat lain Allah menyebutkan, innallaha ma'as sabirin. Allah menggandengkan dirinya dengan orang-orang yang sabar. Sabar menunggu waktu salat, sabar mendidik anak-anak, sabar memimpin suatu organisasi, sabar menerima kritikan, sabar menerima hujatan. Sabar itu berat, memang berat. Kami ini yang sering tausiah ini, kalau tausiah ke tempat orang-orang yang meninggal, kita bisa berikan sabarlah kamu, sabar. Tapi ketika diri kita diuji oleh Allah, wafatnya orang-orang yang kita cintai, subhanallah beratnya. Makanya Allah sebut innallaha ma'as sabirin. Berikutnya menurut Ibnu Katsir, jabaran ayat ini adalah senantiasa melakukan pekerjaan secara ikhlas.
hadir ke masjid beribadah karena Allah, bersedekah karena Allah, melakukan amal kebaikan karena Allah. Dan hari ini itu yang perlu kita tingkatkan, keikhlasan itu. Tidak karena sesuatu kita bekerja, karena tidak sesuatu kita melakukan amal ibadah, lillah, karena Allah. Semoga dengan setiap pagi kajian di tempat kita ini media untuk kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan Anda ini bisa kita catat pagi ini maknanya, kemarin Nisfu Sa'ban, sebelumnya ada bagaimana cara menghadapi bulan Ramadan, sebelumnya ada yang lain. Maka kita yang setiap waktu, setiap pagi subuh hadir ke masjid ini, kita sudah banyak memiliki ilmu pengetahuan. Tinggal bagaimana mengamalkan, tinggal bagaimana mengimplikasikan ke tengah-tengah masyarakat. Semoga dengan seringnya kita melakukan kajian-kajian singkat seperti ini, kita akan mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Walau memang ilmu ini terus-menerus, sepanjang kita mau mengaji, sepanjang kita mau melakukan hadir ke tempat-tempat majelis ilmu, maka sepanjang itu juga kita merasa bahwa ilmu kita itu sedikit. Sepanjang itu pula ilmu kita itu minim sekali. Ada indikasi dan kemauan terus-menerus menimba ilmu, baik membaca, baik mendengar, baik meneliti, maka semakin yakin kita kepada Allah bahwa Allah itu memiliki ilmu yang luas, bahwa Allah itu maha atas segala-galanya. Semoga di waktu-waktu yang lain kita juga diberi Allah kesempatan untuk terus-menerus berikhtiar, menambah amal kita masing-masing, lalu saling sapa menyapa untuk hal yang baik, saling mengingatkan untuk hal-hal yang sifatnya bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, ini barangkali yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah